Orang kan eh, banyak beredar tuh, orang asma nggak boleh divaksin gitu. Sebenarnya bukan orang asma nggak boleh divaksin, orang asma boleh divaksin, tapi asmanya harus terkontrol. Jadi ketika dia divaksin, ya jangan lagi ngap-ngapan lagi bunyi ngik-ngik terus divaksin, ya nggak boleh. Masih di acara Health Corner, kita masuk di segmen terakhir. Masih ada Anton, saya Anton dan Dr. Santi hingga pukul 20 malam nanti. Ini banyak orang yang juga khawatir divaksin COVID-19 terkait dengan efek sampingnya, dokter. Efek sampingnya tuh secara umum apa sih yang dirasakan? Pada umumnya sama sih kayak vaksin-vaksin yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya disuntik, tempat disuntiknya itu biasanya kan lengan kiri atas. Betul. Itu tempat masuknya si jarum gitu ya. Itu bisa sakit, bisa merah, bisa bengkak, bisa juga muncul gejala-gejala secara tubuh keseluruhannya, bisa lemes, terus mungkin kayak gejala-gejala mau masuk angin gitu, batuk pilek mungkin sedikit, demam mungkin sedikit gitu, tapi pada umumnya tidak berbahaya dan tidak mengganggu. Hanya yang ditakutkan adalah reaksi anafilaktik shock. Nah, ini adalah reaksi alergi tipe cepat yang sifatnya mengancam jiwa. Makanya setelah divaksin, penerima vaksin nggak boleh pergi dulu, nunggu dulu di fasilitas tempat dia disuntik kira-kira 30 menit paling enggak, untuk melihat ada nggak nih anafilaktiknya, apa reaksi alergi tipe cepatnya. Kalau dia nggak ada reaksi alergi, boleh pulang. Tapi kalau seandainya di rumah terjadi kok sesak napas, merah satu badan gitu ya, segera ke rumah sakit. Tapi kalau seandainya hanya merahnya cuma di tempat suntikannya aja, dikit doang sakitnya gitu, itu dikompres aja pakai yang kompres dingin. Terus kalau masih sakit juga boleh minum anti nyeri yang isinya parastamol gitu ya. Terus pakai baju yang longgar-longgar, yang enak-enak, minum air putih yang banyak gitu. Terus makan makanan yang bergizi, itu biasanya akan sangat membantu. 1-2 hari udah hilang biasanya. Ini berarti orang yang sebelumnya punya alergi nggak disarankan buat divaksin ya? Tergantung alerginya apa. Kalau misalnya, dok saya alergi ikan, alergi udang, atau alergi kacang, alergi telur gitu ya, itu mah nggak apa-apa, suntik aja. Sepanjang pada saat disuntik dia nggak lagi reaksi alergi, lagi sehat gitu. Tapi yang alergi yang dimaksud itu adalah alergi terhadap komponen dari isinya vaksin gitu. Jadi bukan alergi dalam keseluruhan. Tapi kalau misalnya alerginya dalam bentuk misalnya di saluran pernafasan, kan timbul yang namanya asma. Orang kan banyak beredar tuh, orang asma nggak boleh divaksin gitu. Sebenarnya bukan orang asma nggak boleh divaksin, orang asma boleh divaksin, tapi asmanya harus terkontrol. Jadi ketika dia divaksin, ya jangan lagi ngap-ngapan lagi bunyi ngik-ngik terus divaksin, ya nggak boleh gitu. Tunggu dulu, tenang dulu, asmanya terkontrol, terkendali, boleh divaksin. Kalau ragu-ragu, dikonsultasikan ke dokter yang merawatnya. Jadi efek sampingnya itu masih wajar ya? Wajar masih, sampai saat ini belum ditemukan efek samping yang sifatnya serius yang mengerikan. Sampai saat ini belum ada. Oke, saatnya kita jawab pertanyaan, dokter. Datang dari Bapak Tarsisius, usianya 59 tahun. Nah, bagi mereka yang seusia saya, vaksinnya nanti pakai vaksin apa, dok? Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Tarsisius. Umur 59 ini sudah termasuk umur yang rentan ya. Kalau divaksin, kalau di Amerika mereka menggunakan vaksin yang menggunakan teknik mRNA. Di kita sampai saat ini masih belum masuk, mungkin bisa menunggu kloter berikutnya ya, yang dimana data tentang penelitian efektivitas dan keamanan vaksin pada kelompok usia tua itu sudah keluar, baru nanti pemerintah akan memberikan kejelasan yang lebih lanjut. Oke. Ditunggu saja Pak ya. Ditunggu aja. Vaksin seperti apa nanti. Sementara menunggu tetap prokesnya jalan. Wajib. Dan orang-orang di sekitar Pak Tarsisius diharapkan juga ikut menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Betul. Karena jangan sampai nanti jadi OTK orang tanpa gejala jadi dia sakit tapi dia kelihatan sehat dan merasa sehat tapi nulari. Kasihan gitu. Pak Tarsisiusnya ya. Ya, sehat selalu Pak Tarsisius. Oke, berikutnya ada Pak Cipto di Pasir Putih, Depok.
usia saya 41 tahun dengan sakit sinusitis, apakah saya termasuk orang yang belum bisa dapat vaksin COVID-19? Iya. Dari pengalaman pandemi sebelumnya, apakah kemungkinan akan lama hilang dari bumi ini? Contohnya flu Spanyol sampai 50-100 tahun kalau nggak salah. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Cipto. Memang kalau untuk hilang sampai saat ini dipercaya tidak sih ya. Iya. Tapi ya entah kalau misalnya 200 tahun lagi, 300 tahun lagi ya bisa aja, karena ilmu tentang COVID-19 ini kan berkembang terus. Betul. Tapi sampai saat ini diyakini vaksinasi di mana 60 sampai 70% warga sebuah negara divaksin, maka dia bisa menyelesaikan epideminya. Baru epidemi, tapi belum melangkah ke melepaskan protokol kesehatan. Gitu. Terus untuk pertanyaan yang pertama, apakah sinusitis boleh divaksin atau enggak? Kalau dia sinusitisnya lagi kumat, lagi akut, lagi dalam fase infeksi yang akut, jadi mungkin dia lagi demam, lagi hidungnya tulang hidungnya lagi sakit, terus dia lagi hidung keluar ingusnya yang lagi produktif banget gitu ya, lagi demam, ya tentunya belum bisa. Tapi kalau sinusitisnya sudah sembuh atau sudah tenang, boleh divaksin. Sepanjang tidak ada faktor-faktor lainnya. Jadi misalnya sinusitisnya udah sembuh tapi tensinya tinggi banget, 170/100, ya nggak boleh juga gitu.